kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Hidup bersih dan sehat anak-anak. Ini ada di halaman 137 sampai dengan 144. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5, Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Ayo mengamati anak-anak. Dengarkan temanmu membacakan teks percakapan berikut. Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan. Pertanyaan pertama, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Tentu anak-anak sudah tahu. Isi percakapan mereka adalah menjaga kebersihan tempat bermain sebelum bermain. Pertanyaan kedua, kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Mereka membersihkan sampah dedaunan yang ada di lingkungan tempat bermain. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Kegiatan itu harus dilakukan agar lingkungan tempat bermain bersih, aman, dan nyaman. Keempat, apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Tentu setuju anak-anak. Saya setuju dengan kegiatan mereka karena tempat bermain yang bersih akan aman dan nyaman untuk bermain. Nomor 5, dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Sampah dedaunan yang dikumpulkan dapat diolah menjadi pupuk kompos. Ayo berdiskusi anak-anak. Temukan kata pada tabel sesuai dengan makna sebagai berikut. Ini untuk soal nomor 1. Pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Ini jawabannya adalah kompos anak-anak. Ini kita cari pada petak-petak yang sudah berisi huruf di sini. Kita cari kata kompos di sini sudah ada. Kata kompos di sini. Ibu kota anak-anak nanti bisa mewarnai sendiri. Selanjutnya ke soal kedua. Bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah itu bunga anak-anak. Maka kita cari kata bunga di sini. Kata bunga diawali dengan huruf B di sini. Ini. Ada kata bunga di sini. Nanti anak-anak mewarnai sendiri. Selanjutnya ke soal ketiga. Bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting itu adalah daun. Di sini sudah ada jawabannya daun. Ayo membaca anak-anak. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Ayo mengamati anak-anak.
Baik, kita amati pada gambar di sini, tampak anak-anak sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan mereka tempat bermain. Ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, ada juga yang memasukkan sampah ke dalam kantong. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari isi gambar? Informasi yang dapat diperoleh dari gambar adalah anak-anak bekerja sama membersihkan tempat bermain sebelum mereka bermain. Lanjut ke materi Ayu menulis anak-anak. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang cara menjaga kesehatan lingkungan sebelum bermain. Di sini Ibu memberi satu contoh anak-anak. Cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Lingkungan yang bersih akan aman dan nyaman untuk bermain. Oleh karena itu, sebelum bermain kita harus membersihkannya. Cara membersihkan lingkungan tempat bermain yaitu dengan menyapu kotoran yang ada di sekitarnya, mengumpulkan dan memilah sampah sebelum dibuang, dan membersihkan jika ada ranting, duri, pecahan kaca, atau benda lain yang berbahaya. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Bermain akan aman jika lingkungan bersih. Sebelum bermain harus melenturkan tubuh terlebih dahulu. Tentu kamu masih ingat cara melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh dapat dikembangkan dalam bentuk permainan. Misalnya, permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Kita amati pada gambar anak-anak. Tampak pada gambar Dayu dan teman-teman sedang melakukan permainan mengoper bola. Bola dioper dari arah belakang ke depan. Ini cara melakukannya. Yang pertama, buatlah 2 regu berbaris berbanjar saling berhadapan. Kedua, setiap regu minimal beranggotakan 4 siswa. Ketiga, sikap awal setiap regu berdiri dengan menggunakan lutut. Seperti ini anak-anak, berdiri menggunakan lutut. Operlah bola kepada teman yang ada di depanmu. Di sini tadi setiap regu ada 4 siswa anak-anak, perempuan ada 4 siswa, laki-laki ada 4 siswa. Selanjutnya mengoper bola ke teman yang ada di depan. Kelima, peganglah bola operan teman di belakangmu. Caranya, liukkan badan ke samping ke arah datangnya bola. Keenam, kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling depan adalah pemenangnya. Ayo mencoba anak-anak. Lakukan permainan mengoper bola beruntun ke depan dalam kelompokmu. Bagaimana perasaanmu setelah bermain? Setelah bermain, aku merasa senang. Tentu anak-anak setelah bermain bersama teman, bergembira bersama, anak-anak akan merasa senang. Apa manfaat permainan yang telah kamu lakukan? Manfaat permainan ini adalah untuk melenturkan tubuh, serta bisa memupuk kerjasama dengan teman. Ayo berdiskusi anak-anak. Permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan. Tahukah kamu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Coba diskusikan dengan temanmu. Di sini Ibu memberi beberapa contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama adalah menjaga kekompakan tim. Yang kedua, mematuhi aturan permainan. Yang ketiga, jujur atau tidak curang saat bermain. Kalau kita curang saat bermain, bisa menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dengan teman. Yang keempat, bersikap sportif. Artinya, kalau teman kita yang menang, kita mengucapkan selamat. Kalau kita kalah, kita harus menerima dengan lapang dada. Kalau kita yang menang, tidak boleh sombong dan harus menghargai teman yang kalah.
Yang kelima, mau bekerja sama dengan baik tanpa pilih-pilih teman. Jadi kalau bekerja sama atau bermain, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Yang keenam, bersikap dan berbicara dengan santun. Kalau kita tidak berbicara dengan santun, ini kita bisa menimbulkan pertengkaran dengan teman anak-anak saat bermain ini. Nah, sikap-sikap yang kamu tulis merupakan contoh dari persatuan. Coba biasakan sikap tersebut ketika bermain bersama temanmu. Ayo berlatih anak-anak. Coba ceritakan permainan yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Tentu saat istirahat sekolah, anak-anak bermain bersama teman. Ini anak-anak bisa menceritakan. Ceritakan yang menunjukkan sikap bersatu dalam bermain. Ceritakan dengan bahasa yang santun. Anak-anak nanti bisa mencobanya sendiri. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.